ya karena memang fasilitas yang menurut saya baik. Tapi ini baru tahap 1 ya, jadi masih hanya ada 2 lapangan dan 85 kamar, ya 85 kamar. Nah, saya infonya nanti timnas U20 yang akan coba training camp di sana selama seminggu. Nanti dari hasil training camp di sana mungkin mereka akan report kembali kekurangan dan kelebihannya apa. Karena ini kan tahap-tahap ini juga penting untuk kita pastikan bahwa pemain pelatih betah di sana. Ya, komitmen dengan kesunyian dan fokus. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sini lagi. Iya, ya, ayo silakan, yuk. Ayo, tiga lagi, tiga lagi. Belakang tutup, belakang tutup. Apa yang tutup? Nanti yang tulis Putra, yang tulis. Coba, gini, tulis yang Putri dulu, kasih 4 menit naik. Kasih awas ganda dulu. Saya masih ada kan? Terima kan? Pak Erik, Udah naik belum? Ayo, Pak Erik. 1, 2. Ada 2. Ya Pak Erik, terima kasih saya Novaiton dari Laras Pos. Pak Erik, dari persiapan untuk Bahrain, kemungkinan Messilger sama Eliano udah akan bisa dimainkan, dan dari 5 yang ditandatanganin 3 nama lagi siapa Pak, bisa dikonfirmasi. Karena di meja itu ada apa namanya 5 berkas gitu. Jadi yang kebahas itu kemungkinan yang 3-nya siapa, si Zilstra atau ini gitu. Nah, terus kemudian persiapan ke Bahrain sendiri gimana Pak? Kapan ininya berangkat tim? Yang pasti 2, Pak Sekjen ya. Kalau 5 mungkin media mesti kasih bocoran ke saya. Yang pasti 2, dan gini, minggu depan ini sangat penting hariannya dapat. Karena kan ada deadline register. Ya, jadi masih ada proses angkat sumpah, administrasi lainnya, pendaftaran, pergantian, ya, pergantian eh, asosiasi. Ini kan nggak mudah. Jadi ya kita ada waktu seminggu, ya kita coba kejar. Mudah-mudahan kalau Messilger Eliano bisa bergabung, berarti untuk Bahrain dan China kita punya kekuatan tambahan. Ya, apalagi kita tahu banyak beberapa pemain juga cedera kemarin. Ya, jadi kita coba pastikan kita punya 2x11 pemain tim nasional di senior yang sama kualitasnya. Ya, kalau 2x11 di U23 insya Allah kita udah punya. Tapi yang senior ini belum punya. Betul Pak ya? Jadi penambahan itu penting. Apalagi standarnya kita kan sekarang naik lagi. Artinya ini tim-tim nasional lain tidak lagi memandang sebelah mata. Pasti mereka akan mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Kami berupaya memastikan jangan sampai pemain cedera dan kelelahan. Karena itu saya berkali-kali saya sampaikan untuk penerbangan dari Bahrain ke China itu bukan sebuah kemewahan, tapi bagian kita memberikan investasi pemain kita tidak tergelut cedera. Karena cedera itu banyak-banyak ya, bukan hanya pada saat main, tapi saat latihan, saat juga di luar latihan itu bisa saja cedera. Jadi
Ini yang kita jaga. Jadi dari Indonesia ke Bahrain itu komersial, dari Bahrain ke China terpaksa kita harus mencari charter flight seperti waktu itu pertandingan Indonesia Vietnam kita juga charter flight waktu itu karena waktunya sangat mepet, mepet. Nah, tentu dari China ke Indonesia seperti biasa, komersial biasa, ya. Persiapan, ya tentu, ya kami terus memantau para pemain mana yang bermain. Tim nasional yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Karena penting sekali mereka bermain. Kemarin saya dengar Rafael Struijk sudah pindah ke Brisbane Roar. Semoga jam terbangnya juga lebih tinggi lagi. Seperti Ragnar kemarin main di Dender. Nah sama, yang di lokal pun kita pantau siapa yang main, siapa yang tidak main. Tetapi kan PSSI bersama Liga sudah ada payung hukumnya. Semua tim nasional harus dimainkan. Dengan tentu kondisi kebugaran masing-masing pemain. Ya kalau cedera dimainkan ya itu menjadi masalah gitu. Jadi kita coba targetnya kita tidak mau mendahului. Seperti yang saya bilang kita perlu 15 poin. Artinya kalau Bahrain dan China ini kita pertandingan ke sana, kalau bisa satu menang satu seri sudah luar biasa. Tapi kalau dua-duanya menang, alhamdulillah gitu kan. Nah, karena 15 poin dibagi 10 pertandingan. Jadi setiap pertandingan harus poin masalahnya. Ya. Nah, ini yang kita coba pastikan bagaimana bisa persiapan dengan baik saat mereka juga balik ke klubnya masing-masing. Kita terus pantau. Semoga tidak ada cedera. Ya, semoga tidak ada cedera. Karena tadi pelapisnya belum 2x11. Itu, ya. Izin Pak Erik kembali bertanya. Pertama, soal kemarin kan ada isu gonjang-ganjing yang soal paspor nih Pak. Apakah Bapak udah ngobrol nih sama pemain-pemain naturalisasi kita gimana dari mentalitas mereka? Kemudian kedua, target dari Pak Erik atau PSSI sendiri di pertandingan Bahrain sama Cina itu apa sih Pak? Dan yang ketiga satu lagi Pak, Sintayong juga kemarin kan sempat bukan mengkritisi ya Pak, agak lini depan kita tuh agak kurang bagus Pak. Apakah ada ke depan ada mau naturalisasi khusus untuk striker Pak? Kabarnya ada satu pemain sih Mauro Pak gitu gini. Makasih. Belum salaman, jadi belum ada. Jadi saya tidak bisa bilang pemain yang bergabung itu dengan nama yang tepat kalau kita belum ada administrasinya. Sampai hari ini di tim nasional senior kita belum ada nama lain. Tetapi kalau di putri tadi ada 2-3 nama, di U17 ada 1-2 nama, di U20 ada 3 nama. Jadi itu yang kita tahu. Dan itu pun kita harus bicara kepada pemerintah, baik dari Pak Menpora dan juga Pak Supratman untuk memastikan ini semua sesuai dengan aturan negara kita. Ya, jadi semua kita mengikuti aturan negara kita dan aturan FIFA. Jadi saya nggak mau terlibat polemik kepada individu atau figur yang memang tidak ingin tim nasional kita maju. Ya, karena semua kita lakukan secara aturan negara kita dan aturan FIFA. Itu yang paling penting. Ya. Masalah target tadi sudah sampaikan, ya kita ada 15 poin. Jadi setiap pertandingan perlu poin. Kita tidak menganggap remeh Cina dan Bahrain, mereka juga tim yang bagus. Tetapi ya kita berharap kita bisa mendapat poin 3 di salah satunya atau mungkin dua-duanya atau apa saya tidak tahu. Yang penting kita memperkuat tim, tapi yang tadi kembali cedera dan fatigue kondisi ya kebugaran, kelelahan ini yang kita harus benar-benar jaga gitu. Cukup? Izin Pak, memang apa Ya? Pak hasil investigasi yang terjadi di PON Pak Sekjen, PON saya nggak ikut rapatnya. Pak Sekjen cuma ngirim foto ke saya. Terima kasih Pak Ketua Umum.
Sejak kami di Aceh 3 hari yang lalu kita melakukan investigasi. Kemudian kemarin 1 hari penuh dipimpin oleh Pak Ali Mukartono tim investigasi. Kebetulan juga salah satunya Pak Sumarji langsung melakukan sidang. Ada 7 yang kita panggil kesemuanya perangkat pertandingan. Hari Senin, karena besok hari Minggu, hari Senin kita akan memanggil si Rizky, pemain dari Palu, untuk sidang berikutnya di hari Senin. Mudah-mudahan Senin malam kita sudah ada keputusan, dan keputusannya akan kami serahkan kepada Ketua Umum. Terima kasih. Udah banyak tuh. Masih ada apa? Teman-teman cukup ya. Jangan lagi aja. Tapi yang Putri udah naik dulu belum? Coba. Coba di Google. Coba. Sekali lagi kan? Tangannya nggak ada game lagi kan? Bu Pipin, Pak Manajer, ini udah dipakai main makan loh, padahal. Udah pakai makan, maksudnya supaya nulis tadi. Aduh. Ketua PSSI Pers hari Senin ketemu urusan ke IKN. Nah,